Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Bapak Ali Yudi Hartanto selaku Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, Pak Tri Apriyadi, Pak Fahrul, Bu Hayati, Mbak Elida, dan rekan-rekan sekalian. Selamat datang kembali pada Jumat Ceria Sharing is Caring edisi 5, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau pemaparan materinya berkaitan tentang future of flexible work gitu. Jadi ini pemaparan yang sangat menarik ya. Bagaimana di masa sudah milenial seperti ini, sudah global, semuanya serba teknologi, itu sikap kerja yang baik itu seperti apa? Apakah harus hanya itu saja harus masuk ke kantor? Kan tidak ya, apalagi COVID ini sudah bisa melalui daring dan sebagainya. Itu salah satu bentuk dari flexible work. Seperti itu. Nah, untuk lebih lanjutnya akan dibahas oleh Pak Tri Apriyadi, SSI APT. Baik, sebelum kita mulai agendanya, alangkah lebih baik kita untuk berdoa terlebih dahulu. Maka berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa dicukupkan. Terima kasih. Langsung saja kepada Pak Tri Apriyadi SSI APT, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terdengar suara saya? Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak Tri. Mantap. Oh ya, oke. Yang saya hormati Pak Ali Yudi, Pak Agung, Mbak Elida ya, beserta teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi nih. Sebenarnya kemarin diikuti oleh Mbak Mona. Jadi setiap tahun Biro SDM selalu mengikuti namanya Human Resources Expo, dan di situ tempat berkumpulnya para manajer SDM, dan di sini di Human Resources Expo ini ada beberapa dibahas, misalnya isu-isu terkini atau kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan sumber daya manusia atau best practice dalam pengelolaan atau inovasi yang ada di pengelolaan sumber daya manusia. Nah, di sini saya ingin membawakan satu tema future of flexible work yang disampaikan oleh Pak Isdar Andre Marwan ini dari Mercer Indonesia. Itu kayak konsultan keuangan dan konsultan sumber daya manusia. Kenapa saya bawakan ini? Kalau menurut saya sih ini benar-benar terutama di saat pandemi ini ya, ini tema yang atau menjadi kebutuhan gitu, dan tema yang sangat relate lah, sangat yang kita hadapi sehari-hari dengan lingkungan pekerjaan dan sistem pekerjaan yang berubah. Nah, ada ungkapan yang menarik nih dari manajer HRD-nya IBM, bahwa ini saat pandemi ini itu benar-benar katanya bagi pengelola sumber daya manusia, ini adalah waktunya kita. It's really our moment gitu. Karena in the last crash atau di masa resesi terakhir, manajer finansial yang menyelamatkan kita atau chief financial officer yang menyelamatkan kita. Jadi di resesi yang kita pernah mengenal, ada resesi industri tahun 1908 atau yang paling parah yang habis Perang Dunia Kedua. Itu pengelolaan keuangan yang menyelamatkan resesi itu. Tetapi kalau sekarang this time it will be CHRO katanya, atau Chief Human Resources Officer. Jadi yang sekarang itu untuk meningkatkan produktivitas atau meningkatkan menyelamatkan perusahaan, itu adalah pengelola sumber daya manusia. Nah, agendanya dibagi menjadi pertama tren
dan sebagai insight ya atau sebagai masukan untuk tren market saat ini atau tren pengelolaan perusahaan saat ini. Lalu karena tadi temanya flexibility workplace, definisi fleksibilitas itu apa gitu. Lalu bagaimana cara mengukur sustain flexibility itu, bagaimana mengukur pelaksanaan flexibility working place tadi. Lalu dan terakhir ini ada sumbang saran dari masukan dari Mercer sendiri gitu. Saya lanjut. Nah, untuk market untuk market trends dan insight, nah dengan adanya COVID, pemberi tugas atau employers dan employees atau yang pegawai sendiri menghadapi berbagai macam cara ya untuk perubahan cara untuk bekerja gitu. Dan ternyata sebagian besar itu berhasil gitu, dan itu membuka mata bagi pemberi tugas atau ya selama ini pengelola perusahaan bahwa bagaimana cara beradaptasi dengan tempat bekerja gitu atau cara bekerja gitu. Nah, ini ada data katanya sebelum COVID hanya satu perusahaan dari 30 perusahaan yang memikirkan cara untuk melaksanakan pekerjaan dengan remote gitu, secara remote, tidak tatap muka tapi secara online gitu. Tapi setelah COVID, banyak perusahaan ternyata 1 dari 3 perusahaan itu mengantisipasi gitu, bagaimana cara untuk beradaptasi dengan tata kerja dan tempat kerja gitu. Dan ini juga data berdasarkan statistik ya, dari Biro ILO ya, dari Bureau of Labor Statistics, International Labour Organization, bahwa ternyata di tahun 2020 dan 2021 malah terjadi pertumbuhan terhadap jadi intinya tidak ada penurunan tentang untuk kebutuhan tentang jadi lowongan jabatan itu masih tetap terbuka gitu, padahal dan dikiranya dengan pandemi produktivitas turun atau misalnya perusahaan itu pada tidak bisa berusaha, tapi ternyata tidak gitu, malah meningkat gitu. Di 2021 itu malah angka pengangguran malah nurun gitu, malah job openingnya malah tinggi gitu. Jadi kebutuhan terhadap sumber daya malah tinggi gitu. Nah, dan ada lagi data bahwa salah satu yang attract itu menarik untuk job seeker itu bahwa di samping penghasilan, mereka mencari tadi better flexibility or working life balance gitu. Bagaimana bekerja itu juga dengan ada fleksibilitas gitu. Itu yang dicari sekarang. Nah, saya lanjut lagi bahwa ternyata bagaimana dengan perubahan ini gitu. Dan ternyata 90% perusahaan atau organisasi atau manajemen malah akan mempertahankan ini gitu. Jadi setelah pandemi malah akan tetap dipertimbangkan sebagai untuk perubahan tata cara kerja ini gitu. Changes to flexible working. Jadi malah akan tetap mempertahankan cara ini gitu. 90% akan tetap mempertahankan cara ini. Ternyata 30% sudah akan mengimplementasikan dan malah membuat perencanaan yang lebih baik. Kalau 21% ini berdasarkan survei juga, mereka baru akan
memproses, 26% sedang sambil actively developing strategi, sudah akan berusaha untuk membangun perubahan strateginya. 15% masih planning atau evaluasi, dan 3% hanya yang tidak mau merubah gitu. Nah, jadi menariknya gitu, dengan kondisi pandemi, ternyata itu malah jadi sistem kerja flexibility working place ini menjadi permanen gitu. Nah, sekarang kita mendefinisikan apa yang dimaksud dengan flexibility working space atau flexibility working place sih terutama. Nah, di the future of flexibility, ternyata ke depan itu di masa yang akan datang, flexibility working place itu malah menjadi extend gitu, berkembang gitu. Tidak hanya remote working gitu, nanti remote working itu secara online saja gitu. Gimana ya? Itu bocor. Jadi flexibility working is about more than remote working. Inclusive flexibility ensure that all job can flex when needed. The key is identifying in which dimension. Jadi flexibility working space itu harus menjamin bahwa harus menjawab semua kebutuhan semua pekerjaan gitu. Nah, caranya ya kita harus mengidentifikasi dimensinya. Dimensinya bisa melihat dari 5W 1H. Jadi di mana tempatnya dan bagaimana infrastrukturnya, lalu kapannya itu, berapa jam dan bagaimana jadwalnya. Lalu how-nya itu bagaimana teknologinya dan skalanya, berapa besar skala yang bisa dibuat fleksibel. Lalu untuk kuatnya apa yang bisa di-sharing dan apa kontennya, pekerjaan yang bisa fleksibel, dan siapa yang melaksanakan. Apakah bisa dengan workforce atau dengan automation, maksudnya dengan apakah masih dikerjakan oleh manusia atau bisa di aplikasi, menggunakan aplikasi atau menggunakan bantuan komputer gitu. Nah, ini tata cara tadi bagaimana kita mengidentifikasi di mananya apakah mau full time remote working atau mau part time remote working. Di sini ada kita ada surveinya juga, majority apa yang bisa ditawarkan, apa yang tidak akan ditawarkan, dan bagaimana apa yang belum menentukan gitu. Nah, ternyata kalau masalah tempat, sebagian besar pengen dibuat remote working malah, majority practice-nya. Lalu kalau kapan, apakah flexi time, apakah alternative shift, atau dengan schedule, dengan dibuat schedule, dan apa di compress work week-nya, dikurangi waktu kerjanya, apakah dengan pembagian shift, apa dengan flexi time gitu. Nah, ternyata banyak memilihnya dengan flexi time gitu. Lalu kalau apa jenis pekerjaannya, apakah dengan part time job, apa job sharing, atau fleksibel dengan tahapan, atau fleksibel retirement. Fleksibel retirement itu maksudnya istirahat yang dengan phase itu, fleksibel retirement itu dapat dengan shift. Apakah dengan, nah ternyata lebih banyak memilih dengan ya di part time saja gitu, mana yang bisa di fleksibel, mana yang tidak. Dan bagaimana apakah dengan fluctuating work week itu ya masih, ya ini tidak di ini, karena bagaimana pekerjaan pasti akan ada terus ya, jadi tidak akan ditawarkan. Dan siapa yang melaksanakan, apa dengan freelance atau dengan internal market, dan itu ternyata masih, yang pasti masih tetap harusnya oleh pegawai sendiri ya. Nah jadi jawabannya ternyata the future of remote working tetap hybrid gitu. Jadi
harus ada pembagian yang jelas antara office driven culture, bekerja dengan tatap muka atau bekerja dengan remote tanpa tatap muka gitu. Nah, jadi ternyata kayaknya yang akan dipilih di tahun-tahun selanjutnya setelah pandemi ini, untuk office itu hanya tinggal 18% tuh. Jadi malah lebih senangnya akan ke depan itu akan menjadi permanen, ini kebijakan ini akan menjadi permanen gitu di seluruh dunia gitu, bahwa mereka akan memilih secara hybrid model gitu. Cuman kita lihat nanti ada permasalahannya apa dengan hybrid ini. Nah, dan ternyata terpecah gitu keinginan atau kebutuhan dari antara pemberi kerja dengan yang diinginkan oleh pekerjanya sendiri gitu. Kalau dari kacamata yang melaksanakan si pegawai, mereka 44% pengennya benar-benar full time remote gitu. Tapi ternyata dari sisi pemberi kerja atau si manajemen pengennya hibrid, 45% itu hibrid. Jadi full time onsite-nya dibuatnya hanya 38%, tetapi full time remote-nya hanya 16%. Kalau melihat seperti ini berarti hampir 50-50 sih sebenarnya. Jadi benar-benar kalau si pemberi kerja kayaknya masih tetap membutuhkan adanya pegawai yang tetap ada di kantor, tetapi ada juga yang bisa melakukan secara daring dan luring, dan juga ada yang full bisa menggunakan full time remote gitu, semuanya secara online. Nah, sekarang bagaimana cara mendefinisikan flexibility? Bagaimana cara organisasi atau kita sebagai misalnya kita sebagai di TU nih, bagaimana cara kita membagi mana yang bisa online, mana yang bisa offline. Nah, ternyata dibaginya dengan cara apa? Setelah dilihat, intinya dibagi menjadi 3, dimensinya apa, lalu orangnya seperti apa, dan boundariesnya itu batasannya itu seperti apa. Nah, caranya kita harus tahu dulu jenis pekerjaannya apa, job assessment-nya. Jadi objektifnya bagaimana tujuan pekerjaan itu, job take assessment. Jadi KPI atau kalau kita KPI ya, Key Performance Indicator, setelah kita lakukan objective assessment, apakah kita akan kita pilih online atau offline, itu mempengaruhi produktivitas atau tidak, atau mempengaruhi hasilnya atau tidak. Nah, itu kita harus lihat nantinya. Lalu kalau dari kontennya, kan ada 2 kacamata tadi, dari pimpinan atau pemberi pekerja dengan dari pekerjanya sendiri yang pelaksana. Nantinya harus dilakukan subjective assessment, pilihan apa yang bisa cocok dengan budaya organisasi, dengan budaya perusahaan itu gitu, yang diinginkan antara. Jadi harus ada harus ada saling memberi dan menerima dari pimpinan dan si pekerjanya sendiri. Maka dari itu untuk bisa melakukan perubahan, kita harus melakukan membuat ininya dulu, fondasinya dulu, bisa dari policy, risk and compliance, lalu peraturannya sendiri, dan perubahan itu harus dikomunikasikan. Kemudian dilakukan assessment atau monitoring dan juga dilakukan identifikasi gitu, perubahan ini apa yang diperlukan, apakah baik dari sisi infrastrukturnya maupun dari program terhadap SDM-nya sendiri gitu. Kita harus menentukan apa yang diperlukan di dalam yang untuk mendukung perubahan cara kerja baru ini gitu. Nah, dalam melakukan examination work to maximize flexibility dan juga dalam memaksimalkan hasil, di sini juga harus dilakukan identifikasi gitu.
di bagian mana fleksibilitasnya, flexibility working space-nya atau working ways-nya. Apakah memerlukan location requirement atau lokasinya sendiri di mana tempatnya, lalu apa yang diinginkan customer terhadap hasil pekerjaannya, lalu kita juga harus melakukan ya visibility of job outcomes itu kita harus melakukan ya assessment juga, pengukuran atau analisis terhadap hasil pekerjaannya sendiri. Lalu bagaimana, nah yang paling penting kalau kita melakukan pekerjaan itu kan namanya kerjasama, kita pasti harus berkolaborasi, tetap kita tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri, dan itu kan dilakukan sesuai dengan perannya. Misalnya kalau di kita itu ada anggota tim, ketua tim, dan dalnis, dan nanti baru ke inspektur. Nah itu kan tetap harus memerlukan kolaborasi ya, apalagi kalau di kita kan kerjanya tim. Nah itu berarti harus dipikirkan dulu juga bagaimana cara menentukan hubungan tata kerjanya sendiri, dan juga lokasi pekerjaannya sendiri, karena kalau tadi ada yang online, ada yang atau secara hibrid tadi yang dipilih, lokasi itu kan sangat berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan. Nah, dan yang paling penting dengan menggunakan, kalau kita melakukan remote, bagaimana batasan terhadap keamanan sendiri, karena kalau kita sudah menggunakan online, ya kita juga harus memikirkan mengenai keamanan data dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh case study ya, best practice yang dilakukan di masa pandemik dalam menentukan flexible working strategy. Yang dilihat pertama challenge-nya apa, kebutuhannya apa. Jadi bahwa pertumbuhan apa jasa yang esensial di perusahaan bagi pelayanan publik harus melakukan adaptasi cara kerja setelah COVID ini, dan itu kadang-kadang budaya organisasinya tidak mendukung atau belum ada ya perubahan mengenai budaya organisasinya sendiri. Lalu yang dilakukan defining flexible across multiple dimension. Nah, balik lagi ada hubungannya dengan juga apakah SOP-nya ada, lalu apakah kebijakannya sudah mendukung gitu. Lalu juga kita harus merubah ininya gitu, role office merubah reimagining the role of the office post. Kita ya merubah tata cara tadi, tata cara kerja, tata cara melaksanakan pekerjaan, dan tata cara melakukan kolaborasi, dan bagaimana hasilnya. Jadi nah di sini misalnya perbandingan antara onsite dan remote, ternyata ya pembagiannya full remote-nya hanya 5%, connected remote-nya 30%, primary onsite-nya 40%, onsite flexibility-nya 20%. Nah, ini contoh yang sudah dilakukan. Kalau untuk operation itu 20% onsite flexibility-nya, tapi kalau yang bersifat administrative support itu 40% onsite masih dibutuhkan. Lalu kalau remote connected remote itu support function-nya hanya 35%. Nah, yang fully remote bisa dilakukan oleh IT support. Nah, itu contoh pembagian yang ya contoh kasus pembagiannya gitu. Nah, bagaimana enabling mengukurnya nih sekarang? Nah, di sini ini masalah utama yang dihadapi dalam rangka flexi working implementation, perubahan flexi working. Nah, pertama yang udah pasti tuh tidak ada dukungan dari pimpinan, atau ya
Tidak ada, ya ini masalah pertama dari pimpinannya sendiri dulu gitu, harus jelas dulu, karena dia yang memberikan pekerjaan, dia juga harus jelas. Nah, lalu yang kedua yang jadi masalah lagi, ya kurang jelas arahan juga pimpinan, jadi karena ya mungkin dia kesulitan juga dalam mengatur ya, mana yang kalau dia lagi misalnya WFH, bagaimana cara dia memberikan arahan, bagaimana cara dia bisa memeriksa pekerjaan. Kalau yang WFO kan bisa ditungguin atau bisa dilihat, bisa didiskusikan. Nah, lalu juga nantinya ada lagi masalah nggak fair gitu, dalam arti antara yang WFH siapa, yang WFO siapa, lalu bebannya siapa, beban yang WFH bagaimana, beban yang WFO bagaimana. Nah, ini adanya apa ya, ketidak seimbangan pembagian pekerjaan. Nah, kalau di line manager katanya lagi tantangan secara umumnya mengurangi FaceTime, mengurangi apa ya, bertatap muka dengan pekerja, karena kan dengan sistem remote ya kita bekerja secara mandiri, lebih banyak bekerja secara mandiri kan. Dan dengan COVID juga kita tidak bisa mengurangi namanya bertatap muka. Nah, yang paling berat lagi ini adequate infrastructure support. Nah, ya balik lagi, apakah dengan penggunaan remote itu kan kita butuh online, kita butuh aplikasi, kita butuh akses, kita butuh wifi dan sebagainya. Nah, lalu yang paling tantangannya lagi, nah bagaimana cara mengukur produktivitasnya, atau ya hasilnya bagaimana cara bisa, kalau secara dari pimpinan, atau bagaimana cara mengukur masih adanya KPI, apa, sasaran mutunya masih bisa tercapai atau tidak gitu. Makanya potensial solutionnya ya harus ada leadership alignment, harus ada ya dukungan manajemen, dukungan pimpinan, harus ada komitmen pimpinan, harus ada komunikasi yang jelas antara, kalau arahannya harus jelas, lalu harus membuat SOP, policy dan protokol, dan bagaimana tata cara pengambilan keputusan, dan juga harus dilakukan juga. Nah, ini upskill people management ya, bagaimana harus meningkatkan juga kompetensi supaya kita masih tetap harus apa ya, fokus terhadap hasil gitu. Dan juga kita harus, kalau masalah infrastruktur ya harus diperkuat digitalisasi cara kerja dengan menggunakan teknologi, dan juga ya harus dijelaskan pengukuran yang jelas, bagaimana cara mengukur KPI. Nah, cara bisa mengukur fleksibilitas working tadi, kita harus membutuhkan flexibility strategi ya. Pertama, ada tiga aspek. Fundamental foundation enabler, jadi secara fondasinya dulu. Jadi apa yang harus dibuat supaya bisa apa ya, melakukan perubahan ini, ya pertama harus dibuat juga SOP-nya dan prosedurnya, lalu dilakukan analisis resikonya, dan juga tata cara pengambilan keputusan, dan juga cara mengkomunikasikan. Kalau di bagian, lalu yang kedua yang paling penting lagi infrastruktur, bagaimana kita bisa memilih sumber daya dan apa, infrastruktur yang benar, yang tepat, baik dari kebutuhan terhadap ruangan, kebutuhan terhadap tadi remote workplace setup, kalau misalnya menggunakan tetap dibutuhkan tempat hibrid, jadi entah kita mau menggunakan tempat apa di mana saja bisa bekerja, apakah di umum atau contohnya kan kalau sekarang di mall-mall juga, atau di stasiun atau di bandara juga ada remote working space juga. Tinggal dilihat bagaimana teknologi dan keamanan datanya
dan juga bagaimana tata cara untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Lalu dari sisi program terhadap sumber daya manusianya, nah yang paling penting tetap harus dilakukan asesmennya seperti apa kalau dia melakukan pekerjaan secara daring atau luring, dan bagaimana cara bisa menentukan bahwa tetap meskipun dilakukan tidak secara tatap muka masih bisa dilihat performance-nya, dan juga masih ada jenjang karirnya, dan juga masih bagaimana juga cara menjaga kesehatan, dan ada kompensasi dan sebagainya, karena dan juga onboarding itu ini bagaimana cara untuk pegawai baru, bagaimana cara melakukan sistem rekrutmen juga harus dilihat, dan juga perubahan terhadap budaya organisasi dan juga engagement, hubungan antara sesama sesama staff, dan juga harus dilakukan juga workplace planning, ya monitoring dan analisisnya gitu. Nah, di sini dibagi adalah 9 faktor yang harus dipikirkan oleh pengelola sumber daya manusia untuk menjawab bagaimana cara membuat dan menjadikan fleksibilitas workplace ini menjadi permanen. Pertama, kebutuhan terhadap budaya organisasi dan kalau tata cara kolaborasi gitu. Jadi dengan mengurangi sosialisasi di tempat kerja, bagaimana itu berpengaruh terhadap budaya organisasi secara kelembagaannya gitu, secara organisasinya, karena dengan ada perubahan tata cara tadi, ada yang tatap muka, ada yang online, ada yang daring, ada yang tetap onsite. Itu bagaimana kita menjaga hubungan antara karyawan dan juga bagaimana cara bisa tetap menumbuhkan inovasi gitu. Lalu yang kedua, hubungannya lagi dengan yang harus dipertimbangkan lagi oleh pengelola sumber daya manusia mengenai legal dan regulatory. Nah, karena nanti hubungannya jika memang nanti benar-benar online, kalau di kita udah jelas semua masih di dalam satu kota. Tapi bayangkan kalau dia perusahaannya dia bisa meng-hire tenaga ahli yang nggak satu negara malah. Nah, jadi masalah tadi, masalah pajaknya bagaimana kalau dia masih tetap harus dibayar beda mata uang dan sebagainya. Nah, itu kalau di perusahaan itu jadi harus dipikirkan juga gitu. Dan bagaimana leadership dan manajemen. Nah, ini harus dilakukan ya peningkatan kompetensi, bagaimana meningkatkan kemampuan, karena dengan tata cara bentuk kerja yang baru ini kan ada yang online, ada yang offline, ada yang tatap muka, ada yang kita hanya bertemu dengan secara video conference. Itu kan juga akan berbeda tata cara pekerjaannya atau tata cara kita berhubungan dengan untuk melakukan pekerjaan gitu. Dan itu juga melakukan perubahan juga terhadap tata cara komunikasinya kan, karena kayak sekarang itu kan semua hanya bisa, apakah dengan hanya cukup dengan berdiskusi tapi nanti pekerjaannya bisa saling, ini juga harus memerlukan teknik komunikasi yang tepat gitu, dan juga harus melihat apakah nanti dengan melakukan secara misalnya fully online itu masih bisa tetap gimana ya, kalau di sini how can you sustain momentum, jadi bagaimana kalau misalnya pekerjaan dilakukan secara online juga tetap kualitasnya bisa sama dengan yang dilakukan dengan secara tatap muka gitu. Nah, ada lagi learning and advancement, bagaimana dengan perubahannya tadi, ada yang online, ada yang offline,
bagaimana si pengelola sumber daya juga masih tetap bisa melihat apa ya, bisa menilai kemampuan dari si SDM itu sendiri gitu. Karena kan kalau kita melihat pekerjaannya secara tatap muka, ya misalnya Pak Agung nih bisa melihat nih KT siapa yang bagus, anggota siapa yang bagus. Tapi kalau misalnya atau karena bisa dilihat cara dia bertanya kepada auditi seperti apa, lalu dengan cara dia berdiskusi, dan Pak kita bisa saling memperhatikan. Tapi kalau kalau dia melakukan secara online dan kita nggak melihat dia melakukan pekerjaannya, nah itu juga ada permasalahan sendiri dalam rangka memastikan bagaimana uh, kita bisa melihat atau mengukur kualitas pekerjaan dari teman kita atau staf kita gitu. Nah, ada lagi kompensasi. Kompensasi ini ya karena kalau pertimbangannya, kalau tadi kalau di kita mungkin tidak ya, tapi kalau di luar negeri atau di perusahaan kan mungkin karena tadi dia bisa meng-hire dari pegawai dari negara yang berbeda, apakah dengan berbagai macam, misalnya kita di Indonesia tapi kita punya pegawai dari Amerika gitu. Apakah di Amerika kan biaya hidupnya tinggi, di Indonesia juga enggak. Nah, sebenarnya eh, dengan kita bisa menampilkan, sebenarnya di Indonesia ada sih, di kita tuh ada. Kita kan punya tunjangan kemahalan hanya di Papua ya. Setahu saya hanya di Papua yang ada tunjangan kemahalan. Jadi kita sama-sama Badan POM tapi orang Papua dapat tunjangan lebih gitu. Sedangkan kita tidak. Nah, itu juga kompensasinya gitu. Dan sebenarnya sih ada bagusnya kalau menurut Mercer ini, dengan kita semuanya bekerja dan tadi tidak melihat lagi batas negara, malah bisa meningkatkan ini apa tuh UMR gitu. Karena ya tadi tidak melihat lagi dia kerja di pabrik, tapi memang dia semua bekerja gitu dan ada penghasilan, dan itu dilihat dari apakah dia menyetor pajak atau tidak, sehingga national pay normanya akan lebih 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 tinggi gitu. Nah, keuntungannya, nah ini juga harus dilihat gitu bedanya antara yang remote yang benar-benar online dengan yang bekerja secara masih secara secara onsite gitu. Misalnya kayak kalau kayak di gambaran di kita yang misalnya ini tata usaha kan masih tetap harus ada yang ngantor, entah bagian keuangan, entah bagian pengelola surat, entah bagian BMN itu atau bagian arsip, itu kan tetap tuh masih ada, harus yang kita nggak bisa hindari, masih tetap kita harus ke kantor. Tetapi kalau emang dia misalnya kayak melakukan review, melakukan ini, itu masih bisa, sebagian bisa online. Tapi kalau audit juga kita masih tetap butuh sumber primer, data dukung primer gitu. Jadi kita harus tetap melihat, atau kita harus melihat memverifikasi kalau pengadaan harus lihat barangnya gitu, harus lihat outputnya. Nah, tapi kalau secara dokumen sebenarnya bisa bisa pairing kan, bisa kita lakukan juga review dokumen dulu, nanti kita bisa verifikasi di lapangan. Itu sih. Jadi ya gitu. Kita bisa istirahatnya bisa diatur. Nah, balik lagi. Ada lagi physical location. Nah, bagaimana kebutuhan kebutuhan ruang kerja bisa mendukung tata cara kerja yang baru ini gitu. Kalau saya lihat misalnya kalau di IR2 itu udah mulai nggak pakai kubikel ya. Jadi dibuat ya kita bisa duduk di mana saja, yang penting mejanya bisa itu menjadi meja milik siapa saja gitu. Nah, apakah kita mau seperti itu? Bisa duduk di mana saja, yang penting tempat kerja, tapi tempat seolah-olah dibuat ini gitu. Untuk tempat pribadi juga mungkin hanya nanti ke depan hanya dikasih locker mungkin, tapi sesudahnya ya udah, kalau saya kerja duduknya di sini, kalau saya pengen diskusi duduknya di sini atau kayak gitu. Dan siapa kalau misalnya kita sampai menggunakan kayak tadi, misalnya kita di bandara itu masih gratis, tapi kalau misalnya kita harus rapat di mana, rapatnya udah rapatnya di mall gitu. Cari yang coworking space. Nah, siapa yang bayar nanti?
Jangan-jangan nanti ke depan tuh bisa kita rapat di yang terdekat tuh, misalnya kita pengen rapat sama DKI, pengen rapat sama BPK, ya udah di mall ini aja gitu. Ya ujung-ujungnya kayak kayak full day sih. Tapi kan kalau ini kan kalau sekarang sistemnya full day, tapi kalau nanti ke depan mungkin enggak. Kalau yang saya tahu contohnya di Kemkyu itu udah ini yang saya tahu di Direktorat Jenderal Pajak tuh pernah ngasih sosialisasi. Misalnya saya tuh pekerjaannya di pusat, tapi saya bisa hanya kerja di Balai DKI aja itu. Yang penting saya ada butuh akses komputer, jadi saya nggak harus ke Percetakan Negara 23 gitu. Tapi saya cukup datang ke Balai POM DKI, ya buka buka internetnya lewat Balai POM DKI, ya kerja aja di situ gitu. Nggak harus ke kantor yang eh, Percetakan Negara 23 gitu. Kalau di pajak udah kayak gitu katanya udah bisa. Jadi dia bisa ke kantor yang terdekat. Yang penting dia masih bisa misalnya dia melakukan verifikasi pajak gitu. Nah, jadi dia cukup datang ke kantor pajak yang terdekat kerja, dia tuh pulang. Jadi nggak perlu lagi dia harus misalnya ke Cempaka Putih gitu. Kalau dia kerja di Cempaka Putih. Nah, dari yang tadi yang harus prioritas yang harus dilakukan untuk melakukan ini supaya lebih lebih sustain, lebih baik, lebih mapan, harus ya menciptakan budaya kerja yang baik, yang mendukung itu. Lalu juga harus dilakukan tata cara rekrutmen yang baik, karena nanti akan dipilih orang-orang yang ya akan beda ya kebutuhannya. Lalu juga harus juga dilakukan lagi perubahan strateginya gitu, karena bagaimana cara kita kayak kita kan semua kita yang tahu kita punya perjanjian kinerja, kita punya KPI, kita punya sasaran mutu. Nah, bagaimana kita membuat strategi untuk mendukung itu agar itu tercapai dengan metode apakah harus online, fully online. Kayak yang kita lakukan contohnya sekarang misalnya audit nih. Ada yang online, ada yang offline, ada yang hybrid, ada yang mix kan, ada yang nah ke depan mungkin itu juga bisa dijadikan ini. Kita misalnya video dokumen dulu 3 hari, nanti ke lapangannya cukup 3 hari gitu, atau hanya cukup 2 hari hanya cek fisik aja gitu. Nah, dan ini juga masalah tadi talent acquisition dan resourcing-nya. Nah, ini juga bagaimana juga kita melakukan pemantauan terhadap baik terhadap kompetensi maupun terhadap apa pemantauan kinerja sendiri. Nah, satu lagi yang tetap harus dibuat batasannya dong. Online itu apakah 24 jam atau tidak. Nah, ini juga hubungannya dengan nantinya ya bagaimana cara kita mengelola pekerjaan. Dan juga enabling managers ya harus manajernya atau pimpinannya juga harus yang ini sumber yang paling penting itu pimpinan gitu, karena dia mengarahkan, dia yang bisa memikirkan bagaimana apa ya, baik pembagian pekerjaan dan juga mengarahkan bagaimana nantinya bisa tercapai tujuannya atau dan bagaimana dia bisa mengukur atau memonitor hasil pekerjaan. Nah, berarti harus ada pimpinan, harus ada manajemen, harus ada komunikasi, harus ada peningkatan kompetensi, dan juga harus akuntabilitas sehingga nantinya bisa tercapai gitu. Nah, kalau selanjutnya sih ini karena ya ini istilahnya sambil si Mercernya itu sambil melakukan promosi ya. Jadi dia contohnya yang bisa dilakukan bagaimana cara memulai, ya dia akan melakukan misalnya melakukan review terhadap program yang sudah ada, lalu nanti dia juga akan melihat komitmen pimpinannya dengan visi dari sisi pimpinan dan bagaimana bisa untuk berubah tadi budaya organisasi ya. Nah, lalu nanti dia akan melihat lagi bagaimana cara bisa meningkatkan apa yang kalau bagian-bagian mana yang masih bisa ditingkatkan.
dilihat ada kesempatan apa tuh yang masih bisa untuk upaya untuk yang masih bisa ditingkatkan, apakah dari jenis pekerjaannya, apakah dari hubungan antara pimpinan dan bawahan, bagaimana cara tadi mencari kebutuhannya, melihat pilihan-pilihan yang dipilih oleh tata cara yang paling baik yang dipilih oleh pegawai dan pimpinan, dan juga tadi sumber dayanya untuk yang mendukung, apakah sudah siap atau tidak infrastrukturnya untuk melakukan flexible working tadi. Nah, selanjutnya apabila sudah didapatkan analisis risiko dan ada mana aspek-aspek yang masih bisa ditingkatkan, kita membuat strategi baru gitu terhadap perubahan flexible working tadi, dengan buat batasan-batasannya, membuat yang jelas dan sebagainya. Lalu yang terakhir ya dikomunikasikan dan dipantau gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ya ini menjadi bisa menjadi ini kita lah, bahwa kita juga sama punya permasalahan yang sama dengan adanya cara kerja baru, bisa online, bisa offline. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri atas pemaparannya. Silakan bagi teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan langsung kepada Pak Tri. Untuk yang WFH bisa raise hand, atau Bapak Ibu yang luring silakan. Silakan Mas Dodi. Saya bisnis dulu, saya nggak gitu itu ya, nggak gitu pahamnya. Iya Pak Tri. Ya, Mas Dodi. Halo Pak Tri. Iya. Halo. Halo. Ya jelas Halo, Mas Dodi. Iya jelas. Pak Tri. Iya jelas. Oke, jelas Mas Dodi. Ya ini Pak Tri. Ngomong aja. Ini tentang ini mumpung ditampilkan yang ada ini. Berarti menurut di sini tuh apakah yang paling ideal itu hybrid ini sama online yang 45% ini, atau yang full time remote ini Pak Tri? Kalau menurut ini yang ditampilkan sekarang ini. Karena kan yang paling besar kan kalau yang pemberi kerja kan 45, tapi kalau yang pekerjanya kan 44. Nah, kalau idealnya itu apa diambil tengah-tengah ini antara 45 dan 30 ini, atau memang idealnya untuk fleksibilitas kerjanya ini di full time remote tadi. Terus yang kedua mungkin kalau posisinya online full time remote ini, nah batasannya ini kan kadang pun kalau kita kerja onsite itu di luar jam kerja masih juga online gitu Pak Tri ya. Ini ada suaranya. Iya, ada. Halo. Halo. Iya, jelas. Halo. Iya. Halo. Kedengeran Pak Tri suara saya? Kedengeran. Iya, dengar Pak Tri. Nah, ini saya Pak Tri ya, ini kalau yang tadi Pak Tri yang saya tanyakan, kalau untuk full time on site itu kan
luar jam kerja itu kan karena kita masuk online ya. Nah, berarti kan itu tidak bisa diterapkan juga. Nah, apakah bisa di batasannya, apakah harus dibuat peraturan bahwa mungkin batasan-batasannya ya, seperti dibuat peraturan bahwa kalau memang sudah diatur di luar jam kerja tidak ada ini kayak hybrid ini kayak online di luar onsite itu tadi. Terima kasih Pak. Ini dua pertanyaan saja. Oke, ya terima kasih Mas. Ini kalau berdasarkan ini ya, ini kan makanya ini kan waktu itu mungkin bukan waktu itu. Ini sebenarnya berdasarkan survei, dilakukan survei terhadap pemberi kerja dan pegawainya sendiri gitu. Nah, didapat data dari hasil penelitian Mercer ini bahwa ternyata kalau dari sisi pemberi kerja mereka masih tetap butuh pegawai itu masih tetap ada di kantor ya berarti ya sebagian besar, dan juga menetapkan yang full time itu hanya 16%. Tetapi kalau dari sisi kacamata si pekerja, mereka lebih senang nggak di kantor gitu, berarti kan intinya kan. Nah, kalau yang bisa dikerjakan secara remote, kenapa harus ke kantor gitu? Nah, jadi ini hanya melihat pertama mencari data dukung dulu, mencari pandangan sudut pandang dari sudut pandang si pemberi kerja, malah mereka mungkin kalau gambarannya sih yang paling gampang kalau orang kerja di kantor kan si manajemen bisa melihat gitu, bisa memonitor gitu. Tapi kalau banyakkan yang full time, yang full time remote, bagaimana manajemen bisa mengontrol staffnya gitu kan? Nah ini hanya data saja Mas Dodi. Tapi kalau untuk menjawab tadi ya, nah balik lagi, ini kan dia memberikan contoh bagaimana cara mengukur atau bagaimana cara menetapkan mana yang tepat untuk yang luring, mana yang tepat untuk yang daring, mana yang tepat untuk yang onsite, mana yang tepat untuk online. Nah, ternyata tata caranya tetap harus melihat dulu jenis pekerjaannya seperti apa gitu terhadap hasil, dan juga nanti bagaimana cara mengerjakannya. Makanya sebenarnya bisa dibikin hibrid. Lihat dulu jenis pekerjaannya. Kalau memang dia bisa dikerjakan secara online, ya menurut saya sih bisa full online. Tetapi kalau misalnya dia memang masih membutuhkan di samping melakukan pekerjaan secara online, tapi dia juga tetap harus melakukan tatap muka, ya sebenarnya bisa dibikin hibrid. Nah, sekarang itu yang ada memang masih belum jelas ya di kita. Kita tetap ke kantor, tapi ternyata pulang masih tetap online. Nah, tadi makanya kalau lihat di tabel yang ini nih. Nah, yang harus dilihat yang tadi dimensi tadi, kapan dia memang harus bisa full time remote atau part time remote kalau secara lokasi ya. Tapi kalau waktunya kapan bisa dilakukan secara fleksi bisa misalnya kalau misalnya harus seminggu masuk terus-terusan, kenapa harus seminggu? Kalau misalnya yang dilakukan Pak Yudi itu contohnya Pak Yudi, atau yang kita di tim keuangan gitu. Jadi sebagian dilakukan secara online, tapi kalau memang harus misalnya harus bayar pajak, harus ini ya kita tetap harus. Jadi dari seminggu misalnya 2 hari aja yang kita ketemu di kantor karena misalnya harus ngambil uang. Tapi nanti sisanya kan kita sebenarnya bisa menginputnya online tuh, atau mengumpulkan data dukung, mengumpulkan pertanggungjawaban dari teman-teman, yaitu waktunya ngantor tuh. Kayak Mas Dodi kan hari apa Mas Dodi yang ke kantor? Pas ngambil duit doang kan. Nah, jadi menurut saya sih memang harus diperjelas gitu. Ya, yang lebih baik sebenarnya kita harus memperjelas dulu sebenarnya mana yang bisa dilakukan secara full online atau yang masih dilakukan secara onsite. Nah, di sini kita dikasih pencerahan gitu bahwa dimensinya bisa terhadap lokasi, bisa terhadap waktunya, bisa terhadap apa pekerjaannya sendiri dan bagaimana cara mengerjakannya, dan siapa yang melaksanakan pekerjaannya. Kalau memang dia pekerjaan tim, beda kan dengan pekerjaan yang memang dia memang tanggung jawab untuk misalnya kalau pengelola keuangan, misalnya kalau BPP kan memang tanggung jawab pribadi, atau tapi kalau misalnya dia kayak hanya dalam satu tim audit, sebenarnya kan bisa kolaborasi gitu. Itu sih Mas Dodi. Nah, ini
gambaran dari ya nanti ke depan kemungkinan, karena kalau dulu kan kita nggak mikir tuh bisa sampai ada online, semuanya harus masuk kantor kan, dan itu kadang-kadang ya kita jadi kayak nah ini dengan cara baru sebenarnya ternyata ada cara lain gitu untuk melakukan pekerjaan, asal lingkungannya mendukung, supportnya juga mendukung. Menurut saya sih bisa dilakukan secara hibrid gitu. Itu sih Mas Dodi, mudah-mudahan menjawab. Nah ini contoh kasusnya nih, ternyata untuk yang orang bekerja untuk yang sifatnya operasional atau operation ya itu bisa 20%. Tapi kalau yang administratif tuh 40% masih dibutuhkan untuk di kantor. Tapi yang support itu bisa 30%. Tapi yang IT malah bisa dikerjakan karena dia hanya bikin aplikasi, sebenarnya bisa dikerjakan di rumah tuh, malah, atau bisa dikerjakan di tempat lain gitu. Tergantung jenis pekerjaannya jadinya. Makanya kita harus tentukan kebutuhannya apa, dan baru kita melakukan bagaimana cara kita melakukan pengelolaannya gitu. Itu. Mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih Pak Tri atas jawabannya. Silakan dari Bapak Ibu atau rekan-rekan yang ingin bertanya lagi. Silakan Pak Yudi. Assalamualaikum Pak Tri. Sudah masuk. Baik, sudah masuk ya. Pak Tri, saya ada dua pertanyaan ya. Yang pertama sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Tri, cuma saya memastikan saja. Kalau dia output based, oke ya, kita outputnya bisa kita pantau. Tapi kalau dia outputnya proses based itu gimana ya cara mantaunya dari sisi manajemen? Misalkan hasil pekerjaannya itu yang diinginkan tidak hanya outputnya ada, tapi sebetulnya outputnya berkualitas gitu. Artinya di dalam misalkan telaah audit gitu ya, telaah tim audit itu mendalam gitu. Proses mantaunya itu bagaimana ya? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin sama seperti tadi saya sempat diskusi dengan Mas Fauzan. Sama seperti sekolah daring itu, guru itu tidak bisa memastikan karakter yang dia inginkan atau sekolah itu inginkan ke anak muridnya itu terinternalisasi gitu. Tapi kalau knowledge mungkin sampai, knowledge-nya mungkin sampai ya, ilmunya sampai gitu. Dia bisa ngitung gitu. Tapi kan proses pembentukannya itu yang agak susah. Nah, sama di lingkungan kerja mungkin Pak Tri. Kalau dia misalkan hybrid, kita masih ada waktu untuk melakukan internalisasi nilai gitu. Tapi kalau dia fully remote, nah itu menjadi pertanyaan. Bagaimana kita bisa menginternalisasi nilai-nilai yang kita inginkan ke tim kita gitu. Caranya itu bagaimana ya? Kalau misalkan dia remote ataupun mungkin hybridnya besar ya 70%. Itu sih Pak. Terima kasih. Mungkin saya menjawab dari sini saja ya. Gambarannya gini sih Pak, kalau saya lihat ya, kalau praktis yang dilakukan oleh perusahaan, common perusahaan ya, benar-benar harus ditentukan mana pekerjaan atau jenis pekerjaan. Jadi kita pertama kali benar-benar harus menentukan mana jenis pekerjaan yang istilahnya tadi kalau hanya tanpa melihat kualitas dan memang itu day to day activity, itu bisa dilakukan secara fully remote gitu. Misalnya di sini kan dijelasin nih contohnya nih di bagian IT support, customer service, karena memang yang dibutuhkan jenis layanannya apa gitu. Jenis layanannya emang nggak perlu melihat tadi, yang penting dia bisa melakukan operasional gitu, bisa melakukan pekerjaan tanpa melihat ada penilaian terhadap kualitas pekerjaan gitu. Nah, tapi kalau memang dia masih dibutuhkan pemantauan kayak tadi kualitas administrative support atau untuk kualitas yang memerlukan ini memang harus onsite karena bisa dilihat gitu. Memonitoringnya juga lebih bisa dilakukan. Tapi kalau dia misalnya masih dia itu istilahnya bukan primary
bukan layanan yang utama, dia hanya support misalnya, dan bisa di apa ya, tidak begitu prioritas, ya bisa dilakukan nanti ya bisa dilakukan, bisa remote sebagian gitu, yang support function ini misalnya. Jadi memang tantangannya ya berarti memang harus melihat jenis pekerjaannya dulu Pak, yang memerlukan, kalau memang dia tadi tidak hanya lihat hasil saja tapi harus dilihat prosesnya, ya ujung-ujungnya masih diperlukan onsite sih. Tapi kalau emang hanya dia dibutuhkan benar-benar hanya melihat hasil, ya yang penting selesai, atau yang penting misalnya itu ya bisa dengan fully remote gitu. Tapi kalau dia masih diperlukan adanya pemantauan, masih diperlukan adanya apa ya, cara membuat pekerjaannya sendiri juga memerlukan banyak kolaborasi, memerlukan diskusi, memerlukan pekerjaan yang harus dicek, ya tetap harus onsite. Jadi di sini sudah dilakukan apa ya, kayak bedahnya gitu, bahwa mana sih yang harus dilakukan benar-benar secara remote atau online, mana yang dilakukan secara online gitu. Dan semuanya harus mendukung, baik dari sisi policy atau SOP, dari sisi analisisnya, tata cara pengambilan keputusannya, dan bagaimana cara mengkomunikasikan misalnya. Dan nantinya itu sih Pak, kalau menurut saya sih Pak, memang, nah di sini dijelasin tadi yang 9 critical aspek yang harus dilakukan, yang harus di apa ya, yang harus kita jawab gitu terhadap tata cara kerja baru ini gitu. Ya ujung-ujungnya memang berarti kan kalau melihat dari sini tidak semuanya memang bisa fully online Pak. Tetapi kalau emang bisa hibrid, nah itu juga menjadi apa ya? Karena gini, dengan hibrid sih sebenarnya ada beban operasional yang berkurang gitu. Kalau dari sisi perusahaan sih itu sih yang saya lihat. Contohnya dia tidak harus menyiapkan, ya misalnya kantor tuh mungkin bisa lebih kecil gitu kalau di sisi perusahaannya, tapi kalau di kita kan enggak ya. Nyewa nyewa kantor bisa lebih kecil, atau ruangan kantor bisa lebih kecil, dan ya ada aspek untung ruginya gitu. Karena kalau ini kan melihat dari sisi pengelolaan gitu. Misalnya dengan online sih sebenarnya yang masuk akal. Misalnya kayak gini nih, kita kalau yang sekarang tuh mesin fotokopi tuh, sewa mesin fotokopi kita kayaknya berlebih tuh Pak. Karena ya orang nggak banyak fotokopi, nggak banyak ini, nah itu kan costnya lebih murah gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu juga, atau sebenarnya listrik juga harusnya bisa lebih murah gitu, karena kan nggak semuanya nyala gitu, AC atau lampunya gitu. Kalau dari sisi ini kan kita melihat dari sisi pengelolaan uh, tata usaha ya istilahnya, manajer umum gitu. Itu sih Pak. Sorry ya, udah telat nih. Lebih waktu. Iya, ya nggak apa-apa Pak Tri. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak Tri ya. Saya juga ingin tanya Pak, izin bertanya. Tadi kan saya melihat ya Pak ya, presentasi terkait data yang dipaparkan bahwa ketika pra pandemi gitu Pak, ada 1/30 perusahaan yang mulai menyiapkan ya Pak untuk menghadapi pandemi ini gitu ya Pak ya. Namun ketika sudah pandemi, sudah berlangsung sistem bagaimana WFH, WFO mungkin dan sebagainya, itu ternyata ada 1 dari 3 perusahaan yang ingin ketika pandemi sudah usai pun penerapan sistem hybrid ini juga masih dilaksanakan gitu ya Pak ya. Dan itu mungkin tidak menutup kemungkinan bahwa di Badan POM kemudian hari juga akan melaksanakan itu, karena kan kita juga memang harus mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, tadi kan juga saya
Halo? Ya, hilang, sorry Mas. Kenapa? Halo, halo, halo. Izin Pak, kedengaran Pak suara saya? Iya, udah. Kenapa Mas? Ya maaf, ini internetnya terputus. Jika kemudian hari Badan POM menerapkan sistem hybrid berdasarkan tipe pekerjaan, Pak, sikap manajemen atau kebijakan manajemen seperti apa Pak yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan kecemburuan seperti itu, Pak? Iya, makanya tadi kan ditentukan tadi salah satu yang harus dijawabkan itu tadi nih, perceived unfair treatment. Nah, memang ya itulah butuhnya peran dari atasan gitu untuk melihat jika dia sudah melakukan pekerjaan dan ini ya tetap harus ada kompensasinya gitu. Misalnya harus, kalau dulu di yang PSBB yang ke kantor bisa dapat makan, yang di rumah nggak dapat makan. Nah, kita nggak tahu nih ke depan kalau emang ini menjadi permanen, apakah dari Kementerian Keuangan juga memang akan memberikan insentif yang lain gitu. Seharusnya ya sebenarnya sih menurut saya sih ya kalau pengen fair sih ya harus dilakukan, entah nanti bentuknya dibikin rata ya. Misalnya ada yang ya semua harus bisa mengalami WFO, semua harus mengalami WFH. Ya memang harus dibuat sistemnya Mas, makanya di sini ya ternyata semua perusahaan intinya dengan melakukan hibrid ini produktivitasnya tetap terjaga gitu, dan dia masih tetap bisa memantau yang paling penting kan pekerjaannya bagaimana selesai atau tidak gitu. Dan masalah kita melakukannya dengan online atau offline ya balik lagi itulah tantangannya si manajemen gitu untuk melakukan pengelolaan sistem kerja yang baru ini gitu. Itu sih. Tetapi dari sini, dari yang disampaikan Mercer ini minimal kita bisa melihat sudut pandang apa yang ya kan kita nggak tahu nih, jangan-jangan dikasih WFO juga nggak suka, dikasih WFH juga nggak suka. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan baik gitu, dan juga membuat sistem kerja juga dengan lebih baik. Itu sih. Baik, terima kasih Pak Tri. Mungkin sedikit penambahan kesimpulannya Pak ya. Sebagai individu atau sebagai pekerja tentu kita juga harus mempersiapkan diri ya Pak ya untuk menghadapi perkembangan begini. Jangankan bekerja secara online, saat ini saja sudah hal gila yang lebih besar aja sudah terjadi, itu metaverse, di mana membeli tanah secara dunia virtual aja sudah dilaksanakan gitu Pak oleh perusahaan-perusahaan gitu. Jadi mungkin sebagai manajemen tentu harus mempersiapkan 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan di Indonesia sudah menerapkan semuanya secara hybrid seperti itu. Dan dari kita pun selaku yang melaksanakan pekerjaan juga harus mempersiapkan diri ya dengan mengembangkan potensi atau kompetensi-kompetensi terkait hal itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas pemaparan ya Pak ya Tri. Semoga yang disampaikan dapat kita serap dengan semaksimal mungkin dan dapat diterapkan juga memberikan manfaat untuk seluas-luasnya gitu Pak. Amin. Baik, terima kasih. Berhubung waktunya sudah menginjak jam 9 lebih ya Pak ya. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam Jumat Ceria Sharing is Caring edisi 5 pada kesempatan kali ini. Akhir kata saya selaku MC mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti. Terima kasih Pak Tri, mantap. Ya, mohon maaf.